Bayangkan, seorang istri yang awalnya hidup bahagia dengan suaminya, justru terjerumus dalam perselingkuhan yang tak terduga. Bukan dengan pria lain, tetapi dengan mertuanya sendiri. Semua berawal dari secangkir kopi dan berakhir dengan kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Sebelum kita mulai cerita yang menguras emosi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup. Jangan lupa juga untuk tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang merusak rumah tangga dan selalu berada di jalan yang benar. Lita adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang dikenal sebagai istri yang anggun dan penyayang. Sejak menikah dengan Rian 5 tahun lalu, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, menjaga rumah, dan melayani suaminya sepenuh hati. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidak selalu berjalan mulus. Rian bekerja di luar kota sebagai seorang manajer proyek konstruksi, membuatnya hanya bisa pulang sebulan sekali. Kondisi ini membuat Lita harus banyak menghabiskan waktu sendirian di rumah. Rumah tempat mereka tinggal adalah milik mertuanya, Pak Syaiful. Seorang pria berusia 50 tahun yang masih tampak gagah, berwibawa, dan karismatik. Sejak istrinya meninggal, 5 tahun lalu, ia hidup sendiri, hanya ditemani oleh anak dan menantunya. Sebagai seorang mantan tentara, cara bicara dan sikapnya tegas, tetapi tetap penuh perhatian. Dalam pandangan Lita, Pak Syaiful adalah sosok mertua yang baik dan bertanggung jawab, selalu memperlakukan dirinya dengan hormat dan menjaga batasan. Namun, yang tidak disadari Lita, kesepian yang selama ini ia pendam perlahan membuka celah untuk sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan semua itu bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Secangkir kopi. Hari itu, hujan turun dengan deras. Udara dingin menyelimuti rumah, angin berdesir melewati celah-celah jendela kayu. Lita yang baru selesai mencuci piring mendengar suara pintu pagar terbuka. Ia mengintip dari jendela dan melihat Pak Syaiful baru pulang kerja dengan wajah lelah. Hujan yang membasahi tubuhnya membuatnya tampak sedikit lebih muda dari usianya. "Lita, bisa buatin Bapak kopi?" tanyanya dengan suara dalam, sedikit parau. Tanpa berpikir panjang, Lita langsung menuju dapur dan mulai menyiapkan kopi. Ia tahu bahwa Pak Syaiful suka kopi hitam tanpa gula, pekat dan pahit, khas orang tua zaman dulu. Tangannya dengan cekatan menuangkan air panas ke dalam cangkir, mengaduknya perlahan hingga aroma kopi menyeruak ke seluruh ruangan. Saat ia membawakan kopi ke ruang tamu, Pak Syaiful duduk di sofa dengan baju yang masih sedikit basah. Lita meletakkan cangkir di meja, tetapi saat hendak menarik tangannya, jari mereka bersentuhan. Hanya sesaat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran aneh yang membuat Lita terpaku sejenak. Pak Syaiful pun diam, menatap menantunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lita buru-buru menarik tangannya dan tersenyum kaku. "Kopinya sudah siap, Pak. Saya ke belakang dulu." Namun, saat ia berjalan menjauh, perasaannya mulai tidak karuan. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi ada perasaan yang mengganjal di hati Lita. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang mertuanya yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Tatapan matanya, cara ia berbicara, bahkan nada suaranya ketika menyebut namanya. Suatu malam, saat Rian menelepon dari luar kota, Lita merasa berbeda. Biasanya, ia sangat merindukan suara suaminya, tetapi kali ini ada kehampaan di hatinya. Ia menjawab pertanyaan Rian dengan singkat. Pikirannya melayang ke sosok lain yang berada hanya beberapa meter dari kamarnya. Lita merasa bersalah, tetapi perasaan itu justru semakin membesar. Ia mulai menunggu saat-saat di mana ia bisa berbicara dengan Pak Syaiful. Kadang-kadang, ia dengan sengaja bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, berharap bisa duduk bersamanya sebelum ia pergi bekerja. Mereka mulai sering mengobrol, dari hal-hal kecil seperti acara televisi, hingga percakapan yang lebih pribadi tentang kehidupan dan perasaan kesepian.
Lita mulai melihat sisi lain dari mertuanya. Seorang pria yang meski berusia lebih tua, tetap memiliki pesona yang kuat. Ia menyadari bahwa perhatian Pak Syaiful kepadanya lebih dari sekadar mertua kepada menantu. Tatapan mata yang dulu terasa biasa, kini terasa lebih dalam. Ada sesuatu yang berkembang di antara mereka, dan Lita tidak menolaknya. Suatu sore, ketika Rian memberitahu bahwa ia akan memperpanjang tugasnya di luar kota selama 2 bulan, ada perasaan aneh di hati Lita. Bukan kesedihan, melainkan kelegaan. Tanpa suaminya di rumah, ia merasa bebas. Seolah bisa melakukan sesuatu yang selama ini hanya berani ia pikirkan. Malam itu, ketika Lita hendak masuk ke kamarnya, ia melewati ruang tamu dan melihat Pak Syaiful sedang duduk sendirian, menatap layar televisi dengan ekspresi kosong. Ada kesedihan di wajahnya, seolah ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan, tetapi tidak bisa. Tanpa sadar, Lita melangkah mendekat. "Pak, Bapak baik-baik saja?" Pak Syaiful menoleh dan tersenyum tipis. "Kadang, hidup ini terasa sangat sepi, Nak." Tanpa berpikir panjang, Lita duduk di sampingnya. Hati kecilnya berteriak bahwa ini tidak benar, tetapi ia tidak bergerak. Mereka berbicara lama, berbagi cerita yang seharusnya tidak mereka bagi. Perlahan, batasan di antara mereka semakin kabur. Dan saat Pak Syaiful mengangkat tangannya, menyentuh pipi Lita dengan lembut, ia tidak menolak. Sentuhan itu membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, berubah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Lita dan Pak Syaiful mulai mencari alasan untuk bisa menghabiskan waktu berdua. Kadang-kadang, Lita sengaja pulang lebih awal dari pasar agar bisa menemaninya minum kopi. Kadang, mereka saling memandang terlalu lama, berbicara dengan nada suara yang lebih lembut dari biasanya. Mereka berpikir mereka berhati-hati. Mereka pikir tidak ada yang tahu. Tetapi dosa tidak bisa disembunyikan selamanya. Hingga suatu hari, Lita mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lelah, dan siklus haid yang tak kunjung datang. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek terdekat, dan langsung menggunakannya begitu tiba di rumah. 2 garis merah muncul, dunia Lita seketika runtuh. Ia terduduk di lantai kamar mandi, air matanya mengalir deras. Ini bukan anak Rian. Ini anak dari pria yang seharusnya ia panggil mertua. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sesaat yang ia kejar telah membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Lita duduk terpaku di lantai kamar mandi, tatapannya kosong menatap 2 garis merah di alat tes kehamilan yang masih ia genggam erat. Tangannya gemetar, napasnya memburu, dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Ini tidak mungkin, ini hanya kesalahan. Tapi saat ia mengingat kembali semua momen yang telah terjadi antara dirinya dan Pak Syaiful, kenyataan menghantamnya begitu keras hingga membuat tubuhnya lemas. Pikirannya langsung tertuju pada Rian. Jika ia tahu, apa yang akan terjadi? Lita menutup mulutnya, menahan isak tangis yang mulai pecah. Ia ingin berpikir bahwa bayi ini adalah anak Rian, tetapi hatinya tahu bahwa kemungkinan itu sangat kecil. Rian terakhir pulang hampir 3 bulan lalu, sementara dengan Pak Syaiful, Lita meremas rambutnya, perasaan bersalah mulai menyergap. Dalam kepanikan, ia keluar dari kamar mandi dan berjalan mondar-mandir di kamar. Haruskah ia memberitahu Pak Syaiful? Atau haruskah ia menyembunyikan ini selamanya? Namun, bagaimana jika orang-orang mulai curiga? Bagaimana jika perutnya semakin besar dan tidak bisa lagi disembunyikan? Lita menampar pipinya sendiri, berharap itu bisa membangunkannya dari mimpi buruk ini. Tetapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Ia memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya, setidaknya sampai ia menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan tidak selalu mengikuti rencana yang ia buat. Beberapa hari berlalu, dan Lita berusaha bertingkah normal, tetapi Pak Syaiful mulai menyadari ada yang berbeda darinya. Lita semakin sering diam, lebih mudah, lelah,
dan sering terlihat pucat. Hingga suatu malam, saat Lita tengah mencuci piring di dapur, Pak Syaiful menghampirinya. "Kamu kenapa, Lit? Bapak lihat kamu sering lemas akhir-akhir ini." Tanyanya dengan nada khawatir. Lita menggeleng cepat, berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin hanya kurang tidur." Namun, Pak Syaiful tidak mudah percaya. Tatapannya menelusuri wajah Lita, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Kemudian, tiba-tiba ia menggenggam tangan Lita dengan erat, membuatnya terkejut. "Katakan yang sebenarnya, Lita." Suaranya terdengar lebih dalam. Lita mencoba menarik tangannya, tetapi cengkeraman Pak Syaiful semakin erat. Napasnya tercekat, hatinya berdebar kencang. Air mata mulai menggenang di matanya, dan sebelum ia bisa mengendalikan diri, bibirnya bergerak sendiri, mengucapkan kata-kata yang membuat dunianya hancur. Aku hamil, Pak." Sejenak, waktu terasa berhenti. Pak Syaiful terdiam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, dalam beberapa detik, keterkejutan terlihat jelas di matanya. "Kamu hamil?" tanyanya dengan suara bergetar. Lita hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Pak Syaiful mundur selangkah, wajahnya seketika memucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, seolah berusaha menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. "Lita, ini tidak boleh terjadi." Suaranya bergetar, penuh ketakutan dan penyesalan. Lita hanya bisa menangis, menyadari bahwa semua yang mereka lakukan telah membawa mereka pada kehancuran yang tidak bisa dihindari. Setelah mengetahui kebenaran, itu Pak Syaiful mulai berubah. Ia tidak lagi sehangat dulu, sering menghindari kontak mata dengan Lita, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sikapnya yang berbeda mulai menimbulkan kecurigaan di hati Lita. Apakah ia akan meninggalkannya sendirian menghadapi masalah ini? Namun, ketakutan terbesar Lita menjadi nyata ketika suatu malam, saat ia duduk di kamar, Rian tiba-tiba menelepon. Suaminya berbicara dengan nada serius, tidak seperti biasanya. "Lita, aku dapat telepon dari seseorang." Dia bilang, "Kamu selingkuh." Suara Rian terdengar berat, penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang ia tahan. Lita langsung membeku. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya mulai gemetar. "Siapa yang bilang begitu, Mas? Itu tidak benar. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia memberitahuku sesuatu yang membuatku hampir gila. Dia bilang, anak yang kamu kandung bukan anakku." Lita merasa dunianya runtuh. Bagaimana bisa rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbongkar begitu saja? Siapa yang memberitahu Rian? Apakah Pak Syaiful? Ataukah ada orang lain yang mengetahui hubungan terlarang mereka? Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. "Lita, aku akan pulang besok." Suara Rian terdengar tegas, penuh dengan kemarahan yang ia coba tahan. "Aku ingin penjelasan darimu secara langsung." Telepon terputus, meninggalkan Lita dalam ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa saat Rian pulang, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa begitu panjang bagi Lita. Ia tidak bisa tidur, pikirannya terus dihantui oleh berbagai kemungkinan buruk. Keesokan harinya, Rian benar-benar pulang lebih awal dari biasanya. Begitu ia masuk ke dalam rumah, tatapannya langsung tajam menusuk ke arah Lita. "Jawab aku dengan jujur, Lita. Apa yang kudengar itu benar?" Suaranya dingin, penuh emosi yang terpendam. Lita mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi tidak ada yang bisa ia ucapkan. Air matanya mengalir deras, dan di saat itu, Rian memahami semuanya. Wajahnya berubah penuh kemarahan. "Kamu hamil anak siapa, Lita?" bentaknya. Lita terisak. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa itu adalah anak Rian. Tetapi ia tahu bahwa kebohongan tidak akan memperbaiki apapun. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan rumah tangga mereka. "Itu anak Pak Syaiful." Suasana di ruangan itu langsung berubah mencekam. Wajah Rian memucat, napasnya memburu.
Ia melangkah mundur, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Syaiful, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. "Rian, aku..." "Jangan panggil namaku," teriak Rian dengan kemarahan yang luar biasa. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Rumah tangganya hancur. Kepercayaan yang ia bangun selama ini luluh lantak dalam sekejap. Dan orang yang menghancurkannya bukan orang lain, melainkan istri yang ia cintai dan ayah yang selama ini ia hormati. Lita jatuh, terduduk, menangis tanpa suara. Ia tahu, sejak saat itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi.